Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi biddarain amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Basir nyerita sapa sira Muhammad, akhir tegese nyerita sapa Muhammad ya Muhammad al munafiqina ing munafik, ing pira-pira wong munafik, bi annalahum klan saat temene iku maring munafik adaban ana siksa aliman kang nglarake muliman teken gua utai adam iku ada benar siksa neraka. Basir sebenarnya basir ini kan kalau di Indonesia kan memberikan bunga ya, seperti orang mengatakan tapi dibalik ya, wes kono berikan minum tapi minumnya tidak minum yang enak, misalnya minum dengan uli misalkan kan gitu ya. Silakan duduk, bukan di sofa atau mungkin tapi duduk yang tidak enak, misalkan begitu ya. Silakan tidur di tengah jalan, misalkan begitu ya. Jadi basir, awalnya berbunga, tapi bunga itu dibalik ya. Dengan siksa, dengan cerita akan mendapatkan siksa di akhirat gitu kan. Di basir, akhir ya. Dengan memberitakan orang-orang munafik, orang-orang yang ambigu, yang tidak ada kepastian, dengan apa namanya berita yang tidak mengenakan, yang menyusahkan ya. Di sini oh ya, kita kan sudah mengetahui ya orang munafik. Kalau dari sudut munafik ada dua ya, amaliyah dan i'tiqadiyah ya. Yang amaliyah, yang amal perbuatan ini disebutkan dalam hadis, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau dari segi amal ini biasanya kalau bicara ini berdusta ya. Nah, kalau apa namanya berjanji tidak ditepati, kalau dipercaya tidak dijalankan dengan benar. Kalau fenomena di negara kita ini ya, secara umum pejabat itu kan ada awal dilantik kan ya, itu rata-rata ya disumpah. Tapi seakan-akan itu hanya formalitas, realitanya kan ya tidak diraukan ya. Apalagi dalam hal menggunakan anggaran atau menggunakan waktu secara umum ya begitu ya. Ya ini hampir semuanya ya walaupun yang tidak ya mungkin kecil ya, tapi hampir semuanya yang rata-rata yang bermasalah yang dipermakan besar-besar sampai ratusan juta, mungkin kalau ratusan ribu mungkin ya tidak dipermasalahkan kan ya. Tetapi ya walaupun tidak dipermasalahkan kan juga tetap ya berdosa ya. Bahkan kalau kita melihat di negara Cina sana, negara yang secara umum tidak mengenal dosa, tidak mengenal agama, umumnya ya ada mengenal agama kecil kan. Itu ada orang jualan yang tidak ditunggui kira-kira selama 6 tahun itu tidak rugi ya. Nah, berarti orang sana kan tidak banyak ya bagaimana diberitakan dosa yang tidak tahu ya, tapi orangnya kan ya tahu jujur itu karena aturannya berat atau mungkin budaya dan sebagainya. Kalau di negara kita ya, kotak di masjid saja ya diambil kan lucu ya. Ketok kalau itu untuk kebaikan diambil ya. Negara juga begitu, disumpah ya. Disumpah akibatnya ya walaupun pejabat apalagi yang ironis kan tokoh agama ya. Tokoh agama ini kan menjadi panutan ya, panutan bagi orang bawahan ya.
Ya kita memang kalau dari sudut agamanya ya benar. Yang jadi masalah itu kan penganutnya ini, apalagi tokoh. Tokoh itu kan orang yang tidak tahu itu kan misalkan disuruh berbuat apa, misalkan kita jadi guru, jadi orang tua itu kan kalau jadi orang tua menyuruh anak kita kan kita berikan contoh, suri tauladan ya, bukan su'u tauladan ya. Kemudian kalau di sekolah yang memberikan contoh, menyuruh anaknya, muridnya sholat ya gurunya sholat, bukan gurunya mendongkrong gitu kan, bukan gurunya ngedabrus kan gitu. Itu kan dironi ya. Itu tadi yang segi amalia. Ada yang segi kodia ya. Kalau munafik dari segi keyakinan itu kan yang kita tampakkan ini baik. Misalkan kita orang muslim ya kita tetap ya Islam, sholat, wiritan, puasa, haji kan gitu ya. Tapi dalam intinya ya gak cocok. Itu ada kasus Pak Haji jual narkoba, pejabat korupsi ya. Apalagi kalau itu dilakukan secara seakan-akan dia itu menghalalkan, walaupun hatinya gak halal menjual narkoba, haram, korupsi ya. Tapi kalau terus menerus, kalau korupsi gak besar, yang banyak itu kan membesarkan barang yang dibeli atau mungkin menggaji orang dibesarkan ya, mengatakan ini ada bonnya, oh bon buatan manusia kok ya. Kalau bon itu buatan malaikat ya pasti, kalau buatan manusia ya mungkin saja diubah ya. Kalau manusianya memang taat ya jarang, itu kan jarang, pokoknya dikatakan wangel kalau di negara koyo wis ya koyo ya, sepertinya koyo mustahil ya. Karena apa ya tadi ya, tokoh agama itu menjadi contoh panutan sebenarnya yang baik ucapannya, tampaknya, tapi ya secara diam-diam juga contoh yang kurang baik ya. Bukan uswatun hasanah tapi su'un yang jelek ya, bukan uswatun sayyi'ah ya, contoh yang ya tidak diharapkan, contoh yang jelek kan gitu ya. Aladina tegese wong akeh badalu dadi batal onatul munafiqin munafik. Ya takidan ngala sapa aladina kafir kafir auliya aeng kekasih mintul musaking salian min lima kana yata kang nyipta sapa munafik nang fihim ing dalem kafir minakuati saking kekuatan. Ayat taguna apa ta amri sapa munafik mau preso munafik indahum dalam sandinge kafir alizata ing kemuliaan, kekuatan, keluhuran, istimamu ingkaring utawi abdaguna iku istiab ingkar, gak percaya. Aila jiduna orang nemu, aila jiduna tegese orang nemu sapa munafik iza indam sanin munafik. Kafirin fa izata satamne izah. Sifat kuwasa, sifat luhur iku lak Allah jamin kajaban fitunya dan dunya wal akhirat dan akhir. Walayanaluha ora merkuling sapa ila aulia kejaba kekasih Allah. Jadi di sini ya. Ini kalau di Al-Qur'an disebutkan orang munafik itu sangat suka dengan orang kafir karena ya ini kalau di kasus di Madinah ya. Ya orang kafirnya itu orang ini. Kalau di Madinah kan, kalau di Mekah itu orangnya hanya kafir ya. Karena orang ummi, orang tidak mengenal kitab ya. Kalau di Madinah itu kan orang mengenal kitab Yahudi, Nasrani ini kan mengenal kitab samawi. Ada yang masuk Islam sungguhan, ada yang masuk Islam seperti ini munafik, ada yang kafir. Ya, maksudnya kafirnya itu ya tetap menggeluti, mengikut agama Yahudi, agama tapi statusnya kafir. Karena apa? Karena tidak percaya dengan Rasulullah ya, percaya dengan nabinya sendiri. Dan kitabnya kan banyak yang diubah ya kan gitu. Nah ini menganggap kalau orang kafir, terutama tokoh-tokoh kafir itu orang punya kekuatan. Kalau digambarkan di negara kita ya seperti ada yang mengatakan orang-orang yang menginginkan harta itu di pemerintah ngerengek, ngemis.
Bahkan ada yang mengatakan mengambung pantatnya gitu. Kalau sudah masuk ke situ ikut ngerogoti ya uang dengan tidak benar, akibatnya dirugikan kan masyarakat ya. Jadi, ya itu faktanya banyak begitu. Faktanya banyak begitu. Makanya kadang-kadang mengatakan, wah ini pemerintah kok. Ya orang mengkritik itu karena ya ada apa ya, ada tingkah laku yang kurang baik ya. Kalau tingkah laku orang Indonesia ini kan biasanya kalau dikritik itu jawab. Wis gak ngerti pejabat itu nek dikritik menjawab. Gak ngerti. Kalau orang Jepang kalau dikritik itu kan introspeksi. Nah, makanya dilemanya apa ya? Ya memang itu tadi ya makanya di sini ya kemungkinan itu banyak orang yang ambigu dalam arti antara lahiriah dan batiniah beda gitu kan. Seakan-akan melakukan itu boleh ya, walaupun mengatakan, dan makanya sifatnya ya munafik tadi. Kalau mengatakan secara yakin boleh ya musyrik ya, karena kita kan dilarang ya, misalkan korupsi kan dilarang. Tapi kalau dia menghalalkan ya musyrik, karena itu kan aturan agama. Kalau dia mengharamkan tapi melakukan, misalkan tobat lah, tobat kan setelah tobat kan tidak dilakukan. Ya kalau tobat, mari tobat melakukan itu kan malah menghina yang Maha Kuasa, menghina Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi tadi contohnya begitu ya Al-Qur'an ya, zaman Rasulullah ya, kalau itu kalau zaman sekarang begitu ya. Padahal kalau dipikir yang sesungguhnya ya yang mulia, yang kuasa, yang segalanya itu ya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah ya akan memberikan itu kepada orang yang dikasihinya. Kalau di zaman Rasulullah ya, dan sahabatnya, tidak diberikan kepada orang yang selain itu. Seandainya dia mendapatkan itu ya sementara itu kan dilulu ya. Dengan dilulu akan sombong ya, menambah dosa, menambah berat di akhirat nanti ya. Naudzubillah, kita jangan sampai gitu ya, karena tapi bagaimana ya, dunia itu kan kalau dilihat sepintas dalam kehidupan seakan-akan memang menjanjikan semakin banyak harta, semakin banyak mudah yang kita manfaatkan, kita gunakan ya. Seakan-akan ya, tahunya kalau kita sudah habis umurnya baru tahu kan gitu. Wakona jalan temen nuruna kesal Allah bil binail file maring file lamun ada yang baca nuzila ya. Alaikum asrafil. Fi kitab Al-Qur'an fi suratil An-Nusra. Jadi masalah itu tadi Allah sudah menerangkan tentang orang-orang munafik tadi ya. An saat yang kelakuan mukhafat dibaca anak wasmuha utai ismaikum dupun dan buah ay anu dan kakon iku dah samit nalikum sapa sira ayatilai ing ayat ayat Al-Qur'an yukfaru maka dan kufur biya ayat. Kita jangan diku coba biya ayat. Wala taqudu maka ojol-ojol ahum serta nih al-kafirun tadi al-kafirin tekan kami wal mutasil wong kang uju-uju kata yahudu saya manjing sapa kafirun bikati dalam cerita omongan kok ini kan salian geguyu Quran inakusan sira idan alikane qatum mau alika lungguh sapa sira mau setengah kafirun ikum lahu misluhum madani kafirun fil ismin dosa inna saat iku jamiul muna dan kang munafik wal lan wong kafir bicara endan zaman kama tamau qara oleh kumpul sama munafik kafir bitunyan al kufri dengan konfrontasi wal istizailan keguyu. Jadi kalau begini, kalau di sini disebutkannya ya orang munafik itu kan tadi saya katakan lahiriah dan batinnya beda. Mendengar Al-Quran misalkan di hadapan Rasul mengatakan oh saya ini mengakui jenengan Rasul, tapi di luar sana berjumpa dengan orang kafir beda. Saya ke situ kok begini-begini ya, malah mendukung orang kafir. Kalau di fenomena di negara kita kan juga begitu ya. Di masyarakat, wah kita ini dukung masyarakat, nanti bagaimana masyarakat supaya makmur. Kelompok di pemerintah,
beda lagi. Ini kan omongan mincle. Nah, ini yang realita ada di sekitar kita. Ini sudah umum di mana-mana ya. Ya bagaimana ya, yang tidak tahu, kita hanya ya menjaga jarak gitu aja, tidak bisa, karena tadi saya katakan kayak contoh itu wong sing ngerti agama kan repot ya. Tapi kalau yang memberi contoh itu orang gak tahu agama, mana sih beda lagi kan gitu. Kalau Nabi sih contoh, dia mengatakan begini, contohnya di era tokoh-tokoh agama ini kan beda ya, konsistensinya, mencari yang konsisten kan sulit ya, orang yang konsisten kan sulit ya. Ya ini orang munafik dan orang kafir nanti sama-sama dikumpulkan di akhirat, nanti disiksa ya. Nah, ini kalau kita gambarkan di negara kita ini, orang munafik di masyarakat memberikan kebahagiaan gini-gini, nanti akan diberikan macam-macam ya. Tetap berkumpul di forumnya, di sini orang-orang besar ngomongnya B. Ini kalau di lingkup kita ini, kalau di penjelasan di Al-Quran tadi kan begitu ya. Omongannya gak konsisten. Harusnya kan kalau konsisten ya tetap memperjuangkan rakyat ya. Jangan di sini memperjuangkan rakyat, di sana uangnya di. Nah ini kalau fenomena yang ada ini kan, apalagi kita ini sedang ditarik pajak, padahal ya kalau pendapatannya naik sih ya tidak masalah, ini banyak yang turun padahal pajak naik. Nah pejabatnya kan nggak mungkin gajinya nggak naik. Nah ini kan dilema ya, kecuali kalau memang gajinya stagnan pancet gitu ya tidak masalah. Bahkan yang lebih baik itu kan ya anggarannya kalau tidak cukup diturunkan, jangan maksa-maksa kan jadi masalah ya. Ini ya yang dipaksa kan jadi masalah ya. Memang secara dunia ini tidak masalah ya, ini kan jadi masalah ya karena apa ya, secara dunia ya masakannya banyak dukungannya ya. Kalau nggak punya dukungannya tidak berani, karena banyak dukungannya kan begitu ya sejatinya ya tidak benar gitu kan. Aladina tegesi wong akeh badalon minal ladina kopesai nglapalan qoblau sadurunge aladina ya tara basun ngentingin soal ladina yang tadi lo tekan bingung kan sira adaira pira-pira yang teko. Jadi ini kalau orang munafik tadi sebenarnya hatinya itu menginginkan kamu itu ada masalah perang, dia hatinya kepingin perang kalah. Nah, ini kalau di Rasulullah dan temannya ya. Kalau di era sekarang ya beda lagi ya maksudnya orang-orang itu kan menginginkan wong sing api-api iki, sing jujur-jujur itu ojo ngerecoki ae kan gitu ya. Ya apalagi di era medsos ini kan lain dengan dulu. Kalau dulu itu kan mungkin orang mengkritik itu tidak begitu banyak didengar lah. Sekarang ini ya yang ngeritik itu enggak tahu bahasanya apa yang jelek apa yang baik, pokoknya berseliweran. Nah, ya sulit ya, tidak mendengarkan sulit ya. Wong itu di situ dipenuhi dengan begitu ya, mau tidak mau tetap mendengarkan, cocok gak cocok ya wisiku ya mungkin ada yang cocok, tidak mungkin apa ya 0% gak cocok, gak mungkin, pasti ada yang cocok, pasti itu minimal 10% pasti ada yang cocok, gak mungkin tidak cocok 100%. Karena apa? Yang diduga kan manusia, dan manusia mungkin juga ada yang pernah berkecimpung di situ ya. Bukan manusia yang di luar ring, ada manusia yang masuk ring, kemudian dia di luar ring. Makanya ya prediksinya walaupun tidak 100% pasti ada yang cocok, gak mungkin tidak cocok, pasti itu ya. Baikkan namun kalau mengulamanan sirafatku bedai negara adufrun tegese menang gonimatun wagonan menang Gusti Allah kalau ngucap sapa Allah di antar pemunafik bang lak masra alam nakum alam nak pada orang sapa ingsun iku masan fitin dal akawal jihadilan rafa'atu maka wa sapa sira ingsun nanggo winsane goniman. Tadi ini kan dilema ya. Pas orang mukmin menang perangan kan dapat ghanimah ya. Jawabannya orang munafik, loh aku ilak koncomu, mosok gak kon kei, kan dilemanya begitu.
Mosok koncone gak dikei, nek ana ghanimah, makanya dia kan hanya sepintas perang hanya menginginkan ghanimah, bukan menginginkan penyebaran Islam, tapi sing kepingini yang dengannya ya bahkan harta duniawi tadi ya. Bukan hubungan, bukan masalah yang sangat penting yaitu menyebarkan Islamnya, tapi masalah ghanimahnya, masalah apa namanya? Barangnya. Di sini disebutkan ada yang mengatakan fa in kana lakum fathun. Kalau orang mukmin menang dikatakan fathun itu kan termasuk apa namanya? Menghormati terhadap orang mukmin karena menangnya itu bukannya sekedar dapat jarahan dapat ghanimah, tetapi juga dapat menyebarkan agama Islam. Makanya kan fathun ya. Tetapi berikutnya wa in kana lamun lakum kafir madam perang kafir nasibun te bagian menantu saya merkoleh menang alik qalu mung sapa munafik lahum maring kafirin alam nastawid apa to durung nandangi ingsun nastawil marata ingsun alik misra wa nakdir lan apa to rekoso ingsun ala akhdikum ing nyekel sira wa qad lematan sira fa qaina moko netep ingsun alik misra wana awalam nak kumlan apa to nyegah ingsun sira minam sang menin ayat faru yen to merkuli sapa menin bikum sira bitahdilihim kanginake wong men wa murasalati kum lan kongkona sira bi abarihim kan robro khabari mukmin para nama komaring insun la alek alminatu utai agungin imat. Jadi ya kalau orang kafir yang menang dia akan mengatakan lo ya gitu kan ya, saya kan sudah mengapa dengan kamu ini sulit untuk dikalahkan kan gitu ya, omongannya dibalik ya. Kalau ke orang mukmin ingin bagian, kalau ke orang kafir, nah ini kamu harus semangat. Wong kamu sebenarnya yang punya kekuatan. Saya kan tidak bisa membunuh kamu, tidak bisa menahan kamu dan lain sebagainya. Diberikan semangat gitu kan. Tapi pas orang mukmin menang, minta bagian. Padahal dia berangkat perangannya bermalas-malasan. Pas orang kafir menang, diberikan semangat ya. Kamu ini kuat, kamu ini tidak mungkin dibunuh, kamu mungkin dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi disebutkan di sini kalau orang kafir nasibun karena dia hanya tentang bagian dunia. Orang munafik juga begitu ya. Menangnya hanya masa duniawi. Tidak kepikiran tentang menang itu hubungan dengan penyebaran agama Islam. Maka di sini disebutkan nasibun ya. Maka dia harus gampangannya minta jatah dari kemenangan itu tadi ya. Falana alaikum alminnatu. Jadi minta jatah dari kemenangan tadi karena mengatakan dia punya kuasa, punya kekuatan, saya tidak akan menangkap dirimu, tidak membunuh dirimu karena kamu kuat dan lain sebagainya kan gitu ya. Wallahu ta'ala si Allah iku yakumu bainak mantasila abaina antar yang memiliki antara bi ayah yudhilakum ngalbaun sira acana ing swarga wa itu hilang ngalbaaken Allah munafiq anan neraka. Jadi Allah akan di akhirat ya ini orang mukmin dimasukkan surga, munafik dimasukkan neraka. Tapi orang kalau diberitahu tentang balasan ini kan biar tidak menghiraukan, musik meneh kan ya. Taunya orang itu kalau sudah meninggal, kalau belum meninggal tidak menghiraukan. Seperti negara kita ini yang pejabat begitu ya. Ya walaupun tadi sholat, tapi sholatnya kan sulit ya. Sebenarnya sholat itu kan inna sholata tanha fahsya'i wal munkar. Lah korupsi kan bagian dari mungkar yang dilarang, tapi kok sholatnya tidak menghambat, mencegah. Ini kan
seakan-akan kamuflase ya. Seperti sholatnya orang munafik itu kan apa namanya, kalau akan sholat bermas-malasan. Kalau ini sholatnya tetap akas, tapi korupsinya akas, ya beda lagi. Itu bukan begitu maksudnya, tapi sholatnya tidak membekas dalam hal mencegah kemungkaran gitu. Ya itu yang mencari itu yang sulit ya. Harusnya kan apa namanya mencegah ya. Seperti ini kalau di negara kita, para DPR sulit untuk mengesahkan perampasan aset. Harusnya orang yang apa ya, apalagi yang dari pesantren ya, akhirat itu kan lebih dari dunia ya. Kok dia takut asetnya di dunia dirampas, padahal akhirat itu lebih. Siapapun mengakui akhirat lebih, tapi kok tidak mau mengorbankan yang di dunia ya. Mengorbankan, orang itu rata-rata mau mengorbankan itu kan sesuai dengan keinginannya. Misalkan kalau amal mau, tapi pas dicuri kan marah-marah, ya sama kan? Mencuri juga kehilangan, dicuri juga kehilangan, amal juga kehilangan. Tapi bedanya kan kalau amal itu sesuai keinginan, kalau dicuri kan tidak. Nah, masih dirampas asetnya kan juga begitu ya. Kalau berbuat jelek dirampas. Nah kalau dia itu apa namanya ingin berbuat baik dan mengakui dunia ini kecil, kenikmatannya ya tidak masalah. Tapi anehnya, walaupun yang dari pesantren tidak berucap, gak ngomong, gak repot. Benernya kan itu yang motivatornya, bukan yang non. Ya, kalau non sih mungkin tidak tahu kan, atau mungkin ya beda lagi kan. Ini kan hatinya bagaimana, ya sulit ya untuk menjadi orang yang hatinya benar-benar bersih itu ya, yang tidak hubud dunia itu kan sulit ya. Walaya jala landa orang dan sapa Allah lingkar mereka alamin sabilan dalan tadi kan dengan meditasi kan tadi ya, Allah tidak mungkin menjadikan orang kafir ini apa bisa menghabiskan orang mukmin, karena Allah menurunkan, mengutus nabi itu kan untuk menyebarkan agama ya. Nah kalau habis kan bagaimana? Ya ada cerita, ada zaman apa namanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pun tapi tidak berhasil. Ada, tapi mau tidak mau yang melanjutkan tetap ada, walaupun mungkin di tingkat kebenaran yang dilakukan tidak 100%, tetapi ada. Gak mungkin habis 100%, ya tidak mungkin, karena itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan. Saya menilai masukan agar ke depan kajian bisa semakin baik. Raditu billah robba wabil islami dina wabi Muhammad nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fa Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.